Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di acara Bincang-Bincang Pagi. Nah teman-teman tahu nggak sih apa itu kebijakan publik? Nah pada pagi hari ini, saya selaku moderator Adam Aga Bahtiar beserta teman-teman saya dari berbagai daerah akan membantu menjawab pertanyaan terkait kebijakan publik itu sendiri. Nah pertanyaan pertama nih untuk Kak Coy Rotul di Demak. Kak Coy Rotul, bisa minta tolong nggak dijelasin apa sih pengertian dari kebijakan publik itu sendiri Kak? Sebelumnya, terima kasih kepada Kak Adam atas pertanyaannya. Jadi, kebijakan publik itu sendiri adalah serangkaian tindakan atau pola tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Oh, jadi gitu ya Kak Coy. Terima kasih banyak nih buat jawabannya Kak Coy Rotul. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan kedua ini untuk Kak Dava dari Solo. Nah, Kak Dava bisa kasih alasan nggak kenapa sih kita tuh penting untuk mempelajari tentang kebijakan publik itu? Baik, Kak Adam. Jadi, menurut saya, kenapa kita harus mempelajari kebijakan publik? Karena yang pertama pastinya untuk menambah ilmu dan pengetahuan kita terhadap kebijakan yang diambil pemerintah pada saat ini, baik itu dari prosesnya, caranya, dan dampaknya yang akan terjadi, sehingga kita mengerti kebijakan tersebut sudah layak atau tidak jika diterapkan pada saat ini. Oh, jadi gitu ya Kak. Menurut Kakak emang sangat penting ya Kak Dava. Makasih banyak ya Kak atas jawabannya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih buat Kak Tresnadi di Semarang. Kak Tresnadi, menurut Kak Tresnadi apa saja sih ruang lingkup dari kebijakan publik itu sendiri Kak? Jadi kalau kita ngomongin soal ruang lingkup itu kita membahas seputar luas subjek yang tercakup dalam bahasan ini. Juga batasan-batasan yang dicakup oleh subjek bahasan ini yaitu kita lagi membahas kebijakan publik. Jadi tentunya dalam membahas kebijakan publik kita tuh membahas seputar pengertian kebijakan publik, lalu analisa terhadap kebijakan publik atau analisa untuk kebijakan publik, serta studi terhadap proses pembuatan kebijakan publik ini. Terima kasih Kak Tresnadi atas jawabannya. Masih dengan pertanyaan yang sama nih, kita tanya ke Kak Triani Nadia di Lampung. Kak Triani, menurut Kak Triani ini apa saja sih ruang lingkup dari kebijakan publik itu sendiri Kak? Meneruskan yang sudah dijelaskan oleh Kak Tresnadi, terkait dengan ruang lingkup tersebut, kita bisa jabarkan lebih rinci lagi. Seperti pada pengertian kebijakan publik, kita bisa kerucutkan kepada pengertian menurut para ahli seperti Helco, Easton, Jenkins, dan Smith. Lalu pada bagian analisa maupun kebijakan publik, kita menitik beratkan kepada evaluasi, output, dan pengawalan proses pembentukan kebijakan tersebut, dan lain-lain. Nah, jadi gitu teman-teman. Tentang ruang lingkup dari kebijakan publik seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Tresnadi dan Kak Triani. Terima kasih banyak ya Kak. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Yuna di Blora. Kak Yuna, menurut Kak Yuna, sejarah dan perkembangan dari masa ke masa dari kebijakan publik itu sendiri gimana sih Kak? Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tadi kan kita sudah membahas mengenai definisi, kemudian ruang lingkup dari kebijakan publik. Kita juga perlu membahas bagaimana sejarah dan perkembangan ilmu kebijakan publik itu sendiri. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menggunakan sebuah referensi, yaitu buku yang berjudul Kebijakan Publik yang dikarang oleh Dr. Taufikur Rahman. Perkembangan ilmu kebijakan publik dibagi dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama, pada abad ke-18 sebelum Masehi, kebijakan publik sebenarnya sudah ada sejak abad ke-18 sebelum Masehi. Namun, ketika itu hanya dianggap sebagai kode, bukan undang-undang yang sistematis seperti saat ini. Kode-kodenya ini mengandung makna aturan-aturan yang disebut dengan kode Hammurabi. Hammurabi sendiri berada di kota Mesopotamia, Irak Selatan yang ditulis oleh penguasa Babilonia. Yang kedua, perkembangan pada abad pertengahan.
Ekspansi dan diferensiasi secara bertahap peradaban kota sepanjang abad pertengahan ini berlangsung dengan diikuti oleh struktur okupasi yang memudahkan pengembangan pengetahuan yang terspesialisasi. Berbagai kelompok spesialis kebijakan diangkat oleh para pemimpin untuk memberikan saran dan bantuan teknis terhadap hal-hal yang kurang dikuasai oleh para penguasa. Misalnya, pengambilan keputusan yang efektif, keuangan, perang, dan hukum. Selanjutnya, yang ketiga adalah zaman revolusi industri. Ketika terjadi revolusi industri, pertumbuhan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan menjadi aktivitas yang relatif otonom dengan ciri khasnya sendiri dan dipisahkan dengan kepentingan politik sehari-hari. Pada masa ini, pembangunan dan pengujian teori-teori ilmiah dan masyarakat secara bertahap mulai dilihat sebagai salah satu cara untuk memecahkan permasalahan sosial. Mulai pada masa ini muncul pengetahuan yang relevan dengan kebijakan menurut aturan empirisme dan metode ilmiah. Kemudian yang keempat, perkembangan pada abad ke-19. Pada abad ke-19 di Eropa mulai muncul gerakan baru yang menghasilkan pengetahuan tentang kebijakan, mulai mendasarkan efektivitas mereka pada dokumen data empiris yang sistematis. Pada masa ini, perhatian terhadap pengumpulan fakta secara sistematis dapat diilustrasikan dengan beberapa cara, misalnya dengan pengembangan statistik dan demografi sebagai bidang spesialisasi. Pada masa itu pula, mulai bermunculan lembaga-lembaga yang memperhatikan secara khusus pada pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Yang selanjutnya, pemerintahan kolonial Belanda di Nusantara. Pada masa ini, mulai banyak sekali kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda, salah satunya adalah sistem tanam paksa. Kemudian yang keenam adalah perkembangan abad ke-20. Perkembangan ilmu yang mempelajari tentang kebijakan pada abad ini dapat digambarkan dengan adanya profesionalisasi ilmu politik, administrasi negara, sosiologi, ekonomi, dan disiplin ilmu sosial lainnya yang terkait. Selama abad ke-20, para ilmuwan kebijakan bukan lagi kelompok yang heterogen seperti bankir, kemudian industrialis, jurnalis, dan sarjana-sarjana yang mengendalikan lembaga statistik kuno dan lembaga penelitian kebijakan lainnya. Nah, demikianlah perkembangan dari ilmu kebijakan publik itu sendiri. Lalu, bagaimana lahirnya kebijakan publik di Indonesia? Nah, asumsi umum adanya kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia sejak tahun 400-an merupakan bukti adanya kebijakan publik. Walaupun secara kontekstual belum tertulis dalam sejarah secara real, akan tetapi dalam sejarah yang umum ditemukan sejarah bahwa Empu Tantular, kemudian Empu Prapanca adalah para pemikir yang kemudian menjadi penasihat raja di Majapahit sekitar abad ke-13 Masehi. Hingga abad ke-18, hukum-hukum perdata karya Belanda menjadi konsumsi pendidikan pemuda Indonesia sebagai cikal bakal ilmu kebijakan publik hingga saat ini. Demikianlah terkait dengan sejarah dan perkembangan ilmu kebijakan publik. Oh, jadi gitu ya Kak Yuna. Dari masa ke masa, kebijakan publik ini terus berkembang seiring dengan perkembangannya atau kemajuannya zaman juga. Terima kasih ya Kak Yuna. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih buat Kak Coyrotul lagi di Demak. Kak Coyrotul, apa sih hubungannya kebijakan publik ini dengan ilmu politik ya Kak? Jadi, ke Adam dan para audiens, hubungan ilmu kebijakan publik dan ilmu politik sendiri dapat dilihat bahwa di setiap ilmu kebijakan publik selalu termuat keberadaan suatu sistem politik, suatu pemerintahan. Hal tersebut memiliki dua keistimewaan nih, Kak. Yang pertama, pemerintahan merupakan badan yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat atau mesti dipatuhi oleh semua warga negara. Dan yang kedua, untuk menegakkan keberlakuan aturan yang telah dibuatnya, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pelanggarnya. Dari pemaparan tersebut dapat dilihat kesimpulan bahwa kebijakan tersebut dibuat oleh golongan eksekutif yang menjalankan sistem politik di suatu negara untuk memecahkan masalah yang ada dan untuk mencapai tujuan publik. Jadi seperti itu Kak hubungannya.
Nah, teman-teman, jadi tahu kan apa hubungannya antara ilmu kebijakan publik dengan ilmu politik? Terima kasih ya Kak Corotul. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih buat Kak Dinda Ayu di Bengkulu. Kak Dinda Ayu bisa bantu jelasin nggak apa sih hubungannya atau keterkaitannya kebijakan publik ini dengan birokrasi? Oke, baiklah Kak Adam. Jadi kira-kira ada nggak ya keterkaitan antara kebijakan publik dengan birokrasi? Ternyata, birokrasi merupakan suatu pengimplementasian dari kebijakan publik tersebut. Implementasi kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah guna memecahkan masalah, mencapai tujuan, serta sasaran tertentu yang diinginkan. Oh, jadi gitu ya Kak Dinda. Terima kasih ya Kak Dinda atas jawabannya. Nah, seperti yang Kak Yuna tadi sempat jelasin ya tentang dari masa ke masa itu kebijakan publik selalu berubah-ubah. Nah, untuk Kak Dava nih di Solo, Kak Dava bisa tolong jelasin nggak? Menurut Kak Dava nih ada nggak sih pergeseran pemikiran tentang kebijakan publik itu sendiri Kak? Jika ditanya adakah pergeseran pemikiran dalam ranah kebijakan yang diambil, kalau menurut saya pasti ada pergeseran pemikiran. Karena kenapa? Karena perkembangan zaman dan teknologi yang sudah berkembang tidak mungkin kebijakannya sama dengan keadaan di masa sebelumnya. Seperti halnya ketika kita masih kecil dan dewasa. Kebutuhan kita ketika kita masih kecil dan dewasa tentulah berbeda, baik dari kebutuhan makan, aktivitas, ataupun dari segi pemikiran. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan kebijakan yang sudah diambil pada masa sebelumnya tidak dapat digunakan pada saat ini karena kebutuhan dan juga kondisinya juga sudah jauh berbeda. Terima kasih Kak Dava atas jawabannya. Kita jadi makin banyak ilmu nih teman-teman. Nah teman-teman kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan ini untuk Kak Sabila Izzati di Palembang. Kak Sabila Izzati, boleh nggak Kak kita dibantu jelasin tentang hubungan antara administrasi negara dengan kebijakan publik? Baiklah, terima kasih. Kalau misal membahas mengenai hubungan antara administrasi negara dengan kebijakan publik. Jadi secara konseptual, kebijakan publik itu dipelajari oleh dua disiplin ilmu, yaitu politik dan ilmu administrasi publik. Nah, masing-masing disiplin ilmu ini memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terhadap kebijakan publik. Hal ini dikarenakan masing-masing disiplin ilmu memiliki lokus dan fokus yang berbeda. Lokus ilmu administrasi negara adalah organisasi dan manajemen, sedangkan fokus ilmu administrasi negara adalah efektivitas dan efisiensi. Nah, menurut konsep ilmu administrasi negara, kebijakan publik itu berasal dan dibuat oleh pemerintah sebagai manajemen, sebagai fungsi dinamis dari negara, sebagai organisasi yang ditujukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan. Nah, ilmu administrasi negara ini memiliki 8 unsur pilar utama, yaitu yang pertama organisasi, yang kedua manajemen, yang ketiga personalia, keempat materia, kelima finansial, keenam human relation, ketujuh komunikasi, dan kedelapan ketatausahaan. Jadi, hubungan antara ilmu administrasi negara ini dan kebijakan publik mengenai bertemunya unsur negara dan pemerintahan akan menghasilkan sebuah ketentuan, peraturan, atau hukum yang lazim disebut sebagai kebijakan publik. Nah, kebijakan publik ini akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Yang fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya. Jadi seperti itu. Terima kasih buat Kak Sabila Izzati dari Palembang atas jawabannya. Nah teman-teman, kita jadi tahu kan gimana kebijakan publik itu dan beserta turunan-turunannya. Nah, dari sekarang, karena kita sudah tahu apa itu kebijakan publik, sebagai masyarakat yang baik, kita harus ikut mensukseskan dari ketetapan atau kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan. Kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih untuk para hadirin yang sudah berpartisipasi. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Selamat pagi.